Nah, oke, malam ini kita akan bahas lanjutannya ya, conceptual framework. Ini sekilas emang sepele gitu ya, mungkin dengan open book ya kan, apalagi kalian nggak usah ngafal. Tapi kalau kalian nggak tahu maknanya, ya sama aja gitu loh, sama aja bohong. Karena yang keluar di soal-soal tuh nggak, completeness itu adalah titik-titik. A, informasi yang disajikan harus lengkap. B, informasi yang disajikan harus bagus. Nah, itu nggak seperti itu, tapi lebih ke kasus gitu loh. Misalnya ada transaksi. Nah, perusahaan ini melaporkan aset sekian misalkan. Nah, itu termasuk apa dalam conceptual framework-nya. Nah, itu nanti kita di latihan soalnya ada deh gitu ya. Setelah ini ya, setelah kita belajar, nanti ada kuis ya. Ya kuis dikerjain aja lah gitu. Dikerjain aja, dan kuis ini aku minta jangan di-share ya, jangan di-share ke temen selain di sini ya. Jangan, walaupun itu teman kelas sendiri gitu ya, jangan. Ini rahasia kuisnya gitu ya. Spesial. Spesial untuk Sofa yang mau apa, Sof? Tak ledekin terus kan. Oke. Nah, kemarin kita reviewnya dari sini deh. Dari level 2. Level 2 conceptual framework. Saya. Bentar. Rada ngelek. Nah, kita review dari sini ya. Nah, subbab 3 tentang kok dicoret? Tentang karakteristik kualitatif. Nah, ini dibagi menjadi 2. Nah, ini pokok bahasan kita ada di sini nih. Nah, di second level. Ada fundamental, kemudian ada peningkat ya. Istilah itu kalau fundamental itu yang harus. Yang harus. Kalau peningkat atau pendukung ya sama aja, itu yang dianjurkan. Dianjurkan ya, dianjurkannya tuh mendekati harus gitu loh. Kalau ini emang harus banget, kalau ini harus aja gitu. Istilahnya gitulah. Nah, kemudian karakteristik utamanya itu ada 2, relevan sama faithful representation, disajikan dengan jujur. Nah, relevan itu apa ya? Relevan itu informasi yang digunakan gitu ya, harus berguna. Intinya yang berguna ya itu namanya relevan. Contoh nih, si Sofa gitu ya, mau kedatangan tamu gitu. Maka apa yang dilakukan supaya relevan? Ya misalkan mempersiapkan hidangan gitu ya. Jangan malah ngajakin main badminton ya. Ada tamu kok ngajakin main badminton. Nah, itu nggak relevan gitu. Kok nggak relevan gitu ya? Aku kan mau bertamu, ada etikat baik sama orang tuamu gitu. Mau ya disajikan apa gitu. Misalkan teh atau apa. Ya Sof ya. Gitu ya. Jangan malah diajakin main karambol gitu ya. Dengerin Sof. Oke, nah itu yang namanya relevan. Kita mau ngapain sih bikin laporan keuangan? Ya mau ngasih tahu investor sama kreditor. Yang disajiin ya yang mereka butuhkan gitu ya. Ada nilainya ya nilai mata uang gitu ya. Jangan disajiin pakai kilogram. Emangnya mau disajikan ke tukang kuli gitu ya. Mau yang mau ngangkut-ngangkut. Nah, ini beratnya berapa kilo harus siapin tenaga. Itu nggak relevan gitu ya. Jadi yang namanya relevan ini harus berguna untuk pengambilan keputusan. Cirinya apa? Cirinya laporan keuangan itu bisa diprediksi untuk memprediksi masa depan. Kemudian konfirmatori, mengkonfirmasi informasi sebelumnya. Atau kalau kita sederhanakan tuh evaluasi gitulah ya. Laporan keuangan itu untuk evaluasi. Kemudian materiality. Ini material tuh yang kayak gimana? Material itu yang kalau kita berubah sedikit saja gitu ya. Ada sebuah data berubah sedikit saja dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan, itu namanya materialitas. Material gitu ya, bersifat material. Contohnya gini aja deh, misalnya kan kemarin aku contohin ya, beli HP harganya 1 juta gitu ya. Tapi kamu cuma bawa uang 999.000 gitu. Dan si penjual nggak mau beli, misalnya HPA harganya 1 juta. Si penjual nggak mau ngelepas harga 999, nggak mau. Ditawarin lah HPB, udah mas pakai beli HPB aja, HPB itu harganya 900.000 kok gitu.
Terus kamu yang tadinya jadi beli A malah jadi beli B. Nah, itu namanya berarti 1000, kekurangan 1000 di sini itu namanya material. Sifatnya material. Semisal ada kamu bikin gedung gitu ya, bikin gedung, kamu ngelelang kontraktor gitu ya. Lelang kontraktor, katakanlah awalnya kamu nawarnya tuh ini 1M misalkan. Si kontraktor ini kontraktor awalnya nawarnya 1M. Aku mau kok bikinin gedung tapi 1M ya biayanya ya. Janganlah, dikurangi lah gitu. Aku lagi nggak ada duit nih, aku cuma butuh uang 800 juta gitu ya, 800 juta. Dan ini ya nggak merubah keputusan. Ya udahlah nggak apa-apa lah, tetap di ini ya, tetap dibangun gitu loh, tetap dibangun, tidak mempengaruhi keputusan gitu ya. Maka 200 juta ini nggak material gitu. Jadi material dan tidak material diukur bukan dari nilainya. 1000 bisa jadi material kalau mempengaruhi keputusan. Nah ini ya. Tapi 200 juta bisa jadi nggak material. Makanya tuh kalau di laporan keuangan ini ya, laporan keuangan pemerintah pusat gitu ya, kan di akuntansi pemerintah kan nanti kalian belajar. Kadang tuh ada salah saji akun, salah saji angka misalkan gitu ya. Nah itu ada yang salah saji material, ada yang tidak material. Salah saji material ya yang mempengaruhi keputusan nanti. Jadi walaupun misalkan salah sajinya itu sampai 1 miliar gitu ya, itu kalau misalkan tidak mempengaruhi keputusan ya nggak akan dikatakan material gitu. Nah, itu definisi material itu dari sana. Nah, kalau faithful representation ini intinya adalah kamu harus jujur, kamu harus menyajikan apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Kalau si Sofa mau nerima tamunya ya terima gitu loh, jujur gitu. Kalau nggak mau ya ya udah gitu, tolak gitu ya. Masih ada orang lain ya, Sof ya. Nah, cirinya apa? Cirinya harus disajikan dengan lengkap. Nah, terus netral, nggak boleh mihak salah satu. Kemudian free from error, akurat gitu ya. Nah, ini udah kita bahas kemarin ya, review aja. Nah, selanjutnya kita akan bahas karakteristik enhancing ya. Pronunciasinya gimana aku nggak tahu ya. Intinya adalah pendukung atau peningkat. Yang meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas. Nah, supaya lebih berkualitas laporan keuangan itu. Nah, ini fundamentalnya, ada relevan, ada faithful representation tadi ya. Kemudian dibagi lagi menjadi 3, predictive, confirmatory, dan materiality. Yang ini completeness, neutrality, free from error. Ini dulu aku dihafal gitu, karena ya emang close book. Kalau kalian kan enak open book gitu ya, tapi ya jangan disepelekan juga. Yang penting apa? Tahu maknanya, tahu maknanya. Kalau dihafal lebih bagus lagi gitu. Nah, kualitas pendukung ini itu ada 4. Yang pertama comparability, yang kedua verifiability, yang ketiga itu timelines, dan yang ketiga understandability. Gampang kok. Comparability itu apa? Dapat dibandingkan dengan laporan yang lain. Nah, dapat dibandingkan dengan laporan perusahaan lain. Nggak mesti perusahaan lainnya, tapi juga perusahaan kita sendiri. Jadi ada comparability vertikal. Nah, vertikal ini yang kayak gimana? Yang dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain. Jadi katakanlah perusahaan lain itu berarti yang sejenis ya. Jangan ini ya, contohnya Telkom gitu ya. Telkom dibandingin sama Unilever. Yang nggak relevan gitu ya. Nah ini yang namanya nggak relevan, nggak guna. Telkom itu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi gitu ya. Unilever tuh apa saham PT yang bergerak di bidang kebutuhan rumah tangga, kan beda nih, nggak ada korelasi, jadi nggak relevan kalau kamu ngebandingin laporan keuangan ini gitu ya. Ya contohnya kalau misalkan mau ngebandingin ya ini ya, Bank BRI misalkan, Bank BRI dan BPCA, Bank BCA. Nah ini kalau main saham gitu ya, pasti tahu nih BBRI kodenya ya, BPCA, UNVR, TLKM, pasti tahu. Nah, contohnya bank dengan bank dibandingin. Nah, itu baru relevan gitu ya, berguna gitu. Itu kalau yang vertikal dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Sejenis apanya? Sejenis bisnisnya sejenis, atau pasarnya sejenis. Contohnya
Garuda Indonesia dengan Sriwijaya Air gitu ya. Jangan kamu ngebandingin Garuda Indonesia dengan JNE, itu nggak masuk akal gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada horizontal comparability. Nah, maksudnya apa? Dibandingkan dengan laporan keuangannya sendiri, tapi di periode waktu yang berbeda. Nah, contohnya tahun 2020 dibandingin dengan 2019 atau dibandingin dengan 2018. Jadi apa laporan perusahaan yang sudah lewat lah. Nah, ini sebenarnya nih kalian akan belajar ini nanti. Comparability ini akan kalian pelajari ya lebih detail di manajemen keuangan terkait dengan analisis laporan keuangan. Nah, nanti ketemu lagi juga di tingkat 3 gitu loh. Vertikal, perusahaan lain ya sejenis. Nanti ada yang namanya per group. Ini spoiler aja ya. Nah, per group itu apa? Kalau horizontal berarti ada namanya analisis trend gitu. Nah, itu nanti kalian akan belajar di manajemen keuangan. Nah, yang kedua ada verifiability. Nah, maksudnya gimana? Jika diukur oleh pihak yang berbeda menghasilkan data yang serupa. Jadi nggak sama tapi serupa. Contohnya gini, contoh. Si A akuntan ya. Ini akuntan bikin laporan keuangan. Nah, udah jadi kan? Kapan laporan keuangan ini dikatakan sebagai verifiability? Nah, bisa dikatakan verifiable ketika misalkan akuntan lain. Si A nggak tahu nih akuntannya, misalkan B ya, akuntan B. Akuntan B ngitung nih, nah hasilnya sama atau mirip-mirip. Nah, itu yang namanya verifiable. Gitu ya. Contohnya misalkan si A misalnya ngitung depresiasi gitu ya, depresiasi expense misalkan ketemunya 50. Nah, si B ketika ngitung itu 50 juga, berarti namanya verifiable, sama gitu ya. Walaupun beda orang, tapi karena verifiable, maka hasilnya sama gitu. Itu namanya verifiability. Jangan sampai berbeda. Artinya data yang disajikan oleh si A itu terverifikasi. Terverifikasi itu maksudnya sama, cocok nih, gue juga ngitung sama kok hasilnya. Ya sama aja kayak kalian nyocokin gitu loh, tugas gitu ya. Cuy, nomor 1 jawabannya apa? A, ini 30.000. Oh ya sama. Caranya gimana? Oh ya sama. Nah, itu namanya verifiable. Walaupun caranya beda misalkan, caranya beda hasilnya sama. Nah, itu verifiable juga gitu. Nah, kemudian ada timelines. Nah, timelines ya ini maksudnya apa? Disajikan tepat waktu. Nah, saat ini paling cepat gitu ya, paling cepat laporan keuangan itu kan tutup buku kan 31 Desember gitu ya. Laporan keuangan itu tutup buku 31 Desember. Tapi baru terbit di publik gitu ya, baru kita publikasikan itu antara Maret sampai April. Jadi ada waktu 3 bulan, timeline-nya itu 3 bulan. Rata-rata lah ya, rata-rata perusahaan. Lebih cepat, lebih baik. Malah kalau bisa 31 Desember gitu ya, kita tutup buku, besoknya 1 Januari langsung publish. Nah, cuma kan susah banget itu. Teknologi kita tuh belum memenuhi itu. Teknologi kita belum secanggih itu. Makanya butuh waktu. Tapi jangan sampai ngaret gitu ya. Ya 31 Desember 2019 misalkan. Ya terbitnya ternyata 1 Agustus 2020. Terlalu lama ini ya. Rata-rata ya 3 bulan. Nah, kalau terlalu lama gimana? Ya gimana investor mau invest gitu ya. Gimana kreditur mau minjemin. Wong laporannya aja baru publish 1 Agustus. Nah, makanya tidak terlalu lama. Karena bisa jadi datanya sudah tidak diperlukan. Misalnya publish nih Agustus. Nah, kita mau ngapain? Kita udah nggak butuh laporan itu kok. Aku udah invest di perusahaan lain. Nggak butuh gitu. Makanya itu yang namanya timelines. Tepat waktu lah ya. Rata-rata 3 bulan. Lebih cepat lebih baik. Lebih lambat, nah itu dikhawatirkan tuh. Masih relevan nggak untuk kita gunakan? Nah, kemudian ada understandability. Ya, mudah dipahami lah, dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Makanya tuh kalau perusahaan-perusahaan yang udah listing di BI ya, yang udah listing di BI, Bursa Efek Indonesia, itu nanti mereka menyajikan 2 laporan keuangan. Yang pertama pakai bahasa Indonesia, yang kedua pakai bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Inggris ini untuk investor asing sebenarnya.
yang bahasa Indonesia untuk investor yang lokal, domestik gitu. Tapi kalau kamu nih misalnya lulusan STAN nih, masa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris lah gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Kamu paham, dapat dipahami. Nah, gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang keempat, elemen. Elemen ini kita udah familiar banget gitu ya. Ada 5. Aset, liabilities, equities, penghasilan atau income gitu ya, dan beban. Kita udah familiar dengan inilah. Aset itu yang apa? Aset itu ya sumber daya yang dikuasai perusahaan, itu namanya aset. Sumber dayanya apa aja? Ya misalkan ada tanah, apa mobil, itu kan sumber daya. Ada cash. Nah, atas apa? Transaksi yang terjadi di masa lalu. Ya, misalnya kita beli mobil, itu kan transaksi masa silam gitu ya. Tapi apa? Transaksinya masa lalu, tapi punya manfaat di masa depan. Nah, gitu. Itu namanya aset. Kemudian kalau liability, ya ini kewajiban saat ini ya. Kewajiban kita, tapi transaksinya itu dari masa lalu. Kalau aset itu transaksi masa lalu bikin manfaat gitu ya. Kalau liability transaksi masa lalu bikin adanya kewajiban. Ya, menyebabkan outflow-nya sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan apa ya? Contohnya cash. Cash-nya jadi keluar outflow. Kita ngebayar akun payable gitu yang ngelunasin bonds payable, ngelunasin notes payable itu pakai cash. Cash-nya dikeluarin. Itu namanya outflow sumber daya maksudnya gitu. Kemudian equity, kekayaan bersih. Maka bisa dikatakan ada bahasa lainnya. Bahasa lainnya itu aset neto biasanya. Aset neto. Kalau dalam sektor publik itu disebut aset neto. Equity itu sama dengan aset neto. Atau equity itu sama dengan aset dikurangi liability. Nah, gitu ya. Kemudian income. Income ini apa? Kenaikan manfaat ekonomi. Kenaikan manfaat ekonomi, nah menyebabkan kenaikan ekuitas. Kuncinya di sini. Income itu menyebabkan naiknya kekayaan kita. Jadi kalau kita dapat penghasilan kan kayak kekayaan kita naik tuh. Nah, beda dengan beban. Kalau kita ada beban, maka ekuitas kita menurun. Nah, fungsinya kuncinya di sana. Kalau income menaikkan equity. Kalau expense menurunkan equity. Gitu. Gampang ya? Nah, ini nih, ini yang penting nih, menurutku penting, paling penting. Nah, kita bicara di level yang ketiga, the how. Bagaimana cara kita mengimplementasikan konseptual framework ini. Kan kita udah belajar dasarnya gitu ya, paling dasar banget. Kenapa sih kok kita bikin akuntansi, bikin laporan keuangan? Ya tujuannya ya ada supaya dipakai oleh pengguna, investor dan kreditor. Nah, kemudian di second level kita diajarin pengantarnya. Nah, laporan yang berguna tuh yang kayak gimana? Yang punya karakteristik kualitas, ciri-ciri kualitasnya tuh kayak apa? Ada yang fundamental, ada yang pendukung. Kemudian terdiri dari elemen apa aja gitu. Jadi kalau elemen ini satu hilang gitu ya, atau 2 hilang, cuma 3 ini tok. Nah, berarti meragukan gitu ya. Nah, terus bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Nah, ini ada 3. Asumsi yang dipakai gitu ya. Ada asumsi, ada prinsip-prinsip akuntansi, kemudian ada constraint atau kendala. Ini asumsi, prinsip, dan kendala. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nanti pengakuannya kayak gimana, pengukurannya kayak gimana, pengungkapannya kayak gimana. Ini berkaitan dengan 3 ini. Oke, next. Nah, ini kita bahas yang pertama nih, asumsi. Jadi asumsinya adalah, kita bicara asumsi. Asumsinya perusahaan itu economic entity. Nah, ini yang perlu kutekankan nih. Perusahaan itu economic entity. Maksudnya apa? Entitas tersendiri yang dipisahkan dari harta pemiliknya. Jadi misalnya ini perusahaan gitu ya. Ini perusahaan, ini kamu nih, kamu sebagai pemiliknya. Si A misalkan ya. Si A punya perusahaan. Nah, si A ini kan punya harta pribadi gitu ya. Misalkan punya rumah, punya mobil gitu lah ya. Mobil. Nah, mobil. Nah, ini ya.
punya truk gitu. Nah, ini harta pribadi misalkan. Nah, itu terpisah. Perusahaannya perusahaan, bisnis is bisnis gitu loh. Ya harta pribadi ya harta pribadi, jangan dicampur adukan. Nah, itu namanya economic entity. Nah, semisal gini, semisal kan ada soal loh, aku pernah ditanya gitu ya. Kak, misalkan ada orang, ada pemilik gitu ya. Beli supplies. Beli supplies tapi pakai uang pribadi itu gimana? Nah, itu gimana tuh? Pakai uangnya uang pribadi bukan uang perusahaan. Nah, ini sebenarnya tetap kita catat ya, tetap kita catat. Loh, kok dicatat, Kak? Kan misah economic entity. Nah, konsepnya nggak seperti itu. Maksudnya gini, kalau nanti berkaitan dengan catatannya. Nah, economic entity itu terpisah gitu ya antara perusahaan dengan harta pribadi. Jadi, ketika kita beli supplies, pakai uang pribadi, maka jurnalnya ya supplies pada kapital gitu ya, menambah modal kita. Jadi asumsinya adalah uang pribadi ini kita setorkan ke perusahaan dengan bentuk supplies gitu ya. Gampangannya kalau kita zoom in ya, kalau kita zoom in, si A ini invest dulu sebesar 500 misalkan, terus 500-nya ini buat beli supplies. Nah, cuma langsung aja dibelikan supplies gitu. Nah, ini yang namanya economic entity gitu, economic entity. Tapi kalau bukan economic entity, ya kamu akan mencatat supplies pada cash. Ya kan? Kan cashnya kita keluar. Tapi uang pribadi, kalau kamu nulisnya cash, berarti tercampur nih cashnya kamu dengan cashnya si perusahaan. Itu namanya bukan economic entity. Economic entity ya urusannya sih beda-beda gitu ya. Jadi walaupun kita ngeluarin cash, wujudnya itu cash gitu. Wujudnya itu cash. Nah, perusahaan ngejurnal apa? Enggak ngejurnal cash. Nah, itu yang dimaksud dengan pemisahan kepemilikan. Dicatatnya anggap asumsinya berarti dia setor modal berupa apa? Supplies. Nah, gitu ya. Contohnya lagi misalkan gini, nggak bisa dihapus sih. Nah, ini aku hapus dulu deh. Contohnya lagi, misalkan ini perusahaan lagi ya, perusahaan. Terus si A nih, si A ini mau cukur gitu ya, mau cukur. Nah, rambutnya misalkan gini, kribo. Mau cukur nih, tapi pakai uangnya si perusahaan. Nah, itu gimana? Kalau economic entity, maka dia ngejurnalnya sebagai drawing gitu. Dianggapnya sebagai pengambilan modal drawing atau private sama aja. Pada apa? Pada cash. Ini yang dinamakan economic entity. Kalau bukan economic entity, walaupun dia cukur gitu ya, pakai uang perusahaan, cukur buat kepentingan siapa? Buat kepentingan sendiri kan, buat kepentingan pribadi. Tapi kalau bukan economic entity, dia akan ngejurnal beban dia akan ngejurnal beban cukur gitu ya, beban cukur pada cash. Nah, ini salah gitu. Harusnya drawing. Nah, adanya drawing dan kapital tadi menandakan kalau perusahaan itu economic entity pakai asumsinya. Gitu ya, sampai sini paham nggak? Jangan tanyakan. Lanjut ya. Kemudian going concern. Nah, going concern ini apa? Perusahaan ya asumsinya kalau kita mendirikan perusahaan ya umurnya panjang gitu loh, umurnya panjang atau berkelanjutan. Ya kali kamu bikin perusahaan gitu ya, 1 bulan gulung tikar gitu ya, bangkrut kan enggak. Harapannya ya berkembang gitu ya, punya misalkan satu terus buka cabang jadi 2 gitu, berkembang terus gitu, umurnya panjang lah ya. Asumsinya adalah going concern, berumur panjang. Kemudian monetary unit. Monetary unit ini apa ya? Pakai satuan mata uang gitu. Kamu di laporan keuangan tuh pakainya Rp atau dolar, bukan pakai kilogram, meter gitu ya. Apalagi sentimeter atau pakai apalah gitu, pakai ons, bukan seperti itu. Tapi diukur, dikonvert misalkan beras 1 kilo. Nah, 1 kilonya berapa? 25.000. Oh, berarti pakai Rp 25.000. Itu maksudnya monetary unit, moneter, duit gitu ya hubungannya. Kemudian
Periodicity. Nah, laporan keuangan disusun dalam periode-periode tertentu. Umumnya adalah tahunan. Ini yang paling umum banget tahunan. Bisa nggak perusahaan nyusun laporan keuangannya tuh bulanan? Bisa, gitu. Semesteran bisa. Nah, laporan keuangan pemerintah kalau Akpem gitu ya, itu disusun semesteran. Jadi 6 bulan sekali gitu. 6 bulan pertama tuh kalau nggak salah untuk apa ya gitu ya. Kemudian yang formalnya itu yang Desember, 31 Desember. Kalau di perusahaan umum itu nanti ada 4 apa ya? Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 gitu. Itu nanti menyusun. Nah, ini laporan keuangan yang temporer sebenarnya, bukan yang asli. Yang asli ya tetap tahunan satuannya gitu. Seringnya. Tapi nanti mereka biasanya menyusun kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Makanya tuh kan sering dengar tuh kuartal 4 ekonomi turun di kuartal keempat. Nah, itu maksudnya ya kaitannya dengan periodicity ini sebenarnya. Kemudian akrual. Nah, akrual ini ya asumsinya akrual ya. Berarti transaksi itu dicatat ketika terjadi. Nah, asalkan ada substansi ekonomi. Contoh transaksi akrual adalah misalnya kita udah ngerjain ya, kita udah ngejual barang gitu, barangnya udah kita serahin ke konsumen, tapi konsumennya belum bayar. Itu harus kita catat, walaupun uangnya belum kita terima gitu ya. Karena ada basis akrual, ada basis kas. Kalau akuntansi pemerintah itu masih basisnya kas. Walaupun ada akrualnya juga, tapi basisnya masih kas gitu. Tapi untuk akuntansi komersil gitu ya, sektor privat itu basisnya akrual. Jadi walaupun cashnya belum diterima, tetap kita catat. Karena apa? Karena ada substansi ekonomi. Substansi ekonominya apa? Ya kita udah nyerahin barang. Barang ini bernilai ekonomis gitu loh, bernilai monetary unit. Nah, maka harus kita catat. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ini aku jadi khawatir ini nggak ada yang tanya ini paham atau nggak paham. Tanya Mas. Lanjut ya. Nah, kemudian kita bicara prinsip. Prinsipnya ada 4 gitu ya. Pak, itu ada yang mau nanya tadi. Iya, tanya apa? Nggak, tadi ada yang mau nanya gitu. Kakaknya kayak nggak dengar. Oh iya, nanya apa? Ada nggak? Tes. Yuk, nanya yuk. Nggak ada ya? Nggak ada, Ros. Wah, ngawur ya. Kamu mungkin halu. Ada tadi, Kak. Iya, Kak, ada Kak, suara cowok pokoknya. Oh iya, yuk coba yuk siapa nih? Jangan-jangan suara. Tanya Kak. Yuk tanya yuk, tanya apa? Itu aku masih basis cash ya Kak? Ini nggak jelas ya suaranya. Coba ulangi. Akpom masih basis cash ya? Oke. Aja nggak dibahas di sini ya, Akpom ya, kan beda pelajaran sih. Sebenarnya Akpom itu basisnya akrual, tapi ada cashnya. Nah jadi gini, kalau sejarahnya tuh awalnya akuntansi pemerintah itu basisnya cash, kemudian CTA, cash towards accrual, cash beralih ke akrual. Kemudian sekarang mulai tahun 2015 apa ya? Kalau nggak salah sih 2015 itu baru pakai basis akrual. Tapi penganggaran kita, tahu APBN ya? Nah, APBN kita itu masih basisnya cash. Jadi nggak semuanya akrual gitu. Tapi ada APBN kita disusun dengan basis kas. Tahu APBN kan? Nah, makanya nanti ada LRA dan LPSAL. Nah, ini yang basisnya kas. Nah, ini khusus cuma ada di pemerintah. Kalau yang sektor private kan cuma ada 5 gitu ya. Ada income statement, ada SOFP, kemudian perubahan ekuitas, LPE gitu ya. Ada arus kas, kemudian ada CALK. Nah, di pemerintah itu ada tambahan 2, LRA dan LPSAL. Kenapa sih? Ya karena APBN kita itu basisnya masih kas. Gitu. Jadi bukan kuralat ya, bukan berarti basisnya kas, basisnya udah akrual, tapi penganggaran kita, APBN kita masih kas. Gitu. Itu ya, salah ngomong aku. Nah, lanjut ya. Kita ke prinsip. Prinsip ada 4, prinsip pengukuran, measurement,
kemudian pengakuan pendapatan, recognition ya, kemudian ada pengakuan beban, kemudian ada full disclosure. Nah, pengungkapan. Nah, pengukuran tuh yang kayak gimana? Ya cara mengukur transaksi. Nah, ada dua nanti, historical cost principle dan fair value principle. Bedanya apa? Kalau historical principle ya kita mencatat harganya, kita mencatat nilainya itu berdasarkan harga historis, harga masa lalu. Contoh kita beli tanah land 10 juta gitu ya, 10 juta. Kemudian 5 tahun lagi gitu ya. Ya di laporan keuangan ini akan tercatat 10 juta gitu, tetap 10 juta. 2 tahun lagi ya 10 juta. Nah, ini 10 juta ini maksudnya historical cost principle. Nah, suatu laporan keuangan itu idealnya itu dicatat sebagai fair value principle. Kenapa? Ya karena ini menggambarkan realita gitu loh. Menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Maka pakai yang namanya fair value principle. Tapi ya memang karena memang adanya keterbatasan gitu ya, adanya keterbatasan teknologi misalkan gitu atau kemampuan akuntan, maka kita masih menggunakan historical principle. Contohnya ini kasih contoh. Semisal kita beli tanah gitu ya, perusahaan beli tanah tahun 2000 gitu ya, perusahaan beli tanah tahun 2000 senilai 20 juta. Nah, kemudian ya udah sampai 2010 kalau kita pakai historical principle ya di laporan keuangan tetap 20 juta. Nah, makanya kita bertanya-tanya, loh, emang ada tanah yang harganya 20 juta? Gimana itu murah banget? Nah, padahal belum tahu nih kalau 20 juta ini sebenarnya harga ketika 2000, harga historisnya. Makanya nanti ada yang namanya revaluasi. Kita menemukan konsep akuntansi namanya revaluasi, penilaian kembali. Nah, revaluasi ini tujuannya apa? Tujuannya supaya nilainya itu real gitu loh, sereal mungkin, serealita mungkin, semirip mungkin dengan yang terjadi saat ini. Jadi nilai tanah awalnya mungkin 2000 gitu ya, kemudian 2010 naik lah ya, masa cuma 20 juta gitu. Ya misalkan 2010 ternyata nilainya jadi 120 juta. Oh berarti realnya adalah 120 juta. 120 juta ini yang dinamakan fair value principle. Gitu. Kemudian ada pengukuran saham, pengukuran bonds payable gitu ya. Itu kan pakai fair value principle. Next ada revenue recognition. Nah ini kalian akan belajar di AKM 2. Di AKM 2 bagian UAS. Nah, periode UAS. Pertama banget nih kalian belajar revenue recognition. Detail banget deh pokoknya. Sementara kalian cukup tahu pengertiannya aja. Intinya adalah kapan sih kita mengakui pendapatan ketika kewajiban kita sudah dilakukan. Kewajiban kita berupa apa? Ya berupa penyerahan barang atau penyerahan jasa. Gitu. Misalnya kita ngejual jaket gitu ya. Kalau jaketnya udah diserahin ke orangnya, ya udah berarti revenue kita akui. Jasanya, nah misalnya nih si pembeli udah ngasih uangnya gitu ya, udah ngasih uangnya. Tapi jaketnya belum kita serahin barangnya. Ya udah berarti kita catatnya sebagai unearned gitu. Unearned sales revenue. Gitu ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan penyesuaian nantinya ya. Revenue recognition. Jadi kuncinya adalah ketika kewajiban kita kepada konsumen sudah dilakukan. Nanti timbul dari revenue recognition ini timbul hak dan kewajiban. Hak kita apa? Hak kita yang menerima uang. Kewajiban kita ya nyerahin barang atau jasa. Kemudian kita bicara expense recognition. Expense itu maksudnya apa? Ya mirip-mirip lah ya kayak revenue gitu. Yaitu adanya aliran sumber daya keluar. Sumber daya ini bisa dikaitkan dengan cash. Contohnya dengan apa? Ya beban listrik misalkan gitu ya. Kita kan ngeluarin duit, adanya sumber daya yang keluar. Itu masuk expense recognition. Ketika cash-nya keluar misalkan gitu ya, itu kita hapus sebagai beban. Tapi belum tentu ya, belum tentu setiap cash keluar itu dihapus sebagai beban. Dilihat dulu. Kemudian ada terpakainya manfaat atau atas suatu aset. Ya gampangannya depresiasi lah inilah ya, kalian udah familiar nih. Depresiasi kan
manfaat aset tuh dipakai gitu ya. Aset tetap ini berhubungannya. Aset tetap dipakai, kemudian ada namanya depresiasi atau surplus. Surplusnya dipakai, nanti ada surplus expense atau prepaid insurance. Nah, ini udah dipakai, nanti timbullah insurance expense. Nah, itu. Kemudian ada full disclosure. Nah, ini terkait dengan pengungkapan. Jadi semua informasi itu harus disajikan secara lengkap. Berarti nggak boleh ada yang disembunyikan. Jadi nanti di CALK ini, di CALK itu nanti bentuknya paragraf. Metode yang dipakai apa gitu ya. Estimasi misalkan ada penyusutan ya, estimasinya berapa tahun. Terus misalnya pakai pendekatan apa, itu diungkapin semua gitu. Misalnya ada AR, akun receivable. Nah, ini punya siapa saja. Misalnya punya si Jono gitu ya. Punya si Bambang, terus punya si Sofa misalkan gitu ya. Sofa ini mau kedatangan tamu gitu ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Kak, tadi full disclosure sama completeness itu bedanya apa Kak ya? Kan sama-sama itu ya, lengkap ya. Nah, tadi completeness itu apa? Kualitasnya kan. Nah, di tingkat ketiga ini how to implement. Nah, jadi ada kaitannya sebenarnya. Bagaimana cara kita mengimplementasikan kelengkapan itu? Ya dengan full disclosure ini prinsipnya. Nah, gitu ya. Gimana? Paham ya? Jadi implementasinya itu berupa apa? Ya ini implementasinya. Tadi kan di tingkat ketiga ya. Kan kita udah bicara nih. Nah, ini ya. How implementation. Third level. How to implementation. Ya, bagaimana cara kita mengimplementasikan kelengkapan misalkan? Ya dengan full disclosure. Gitu. Bagaimana cara kita relevan misalkan ya dengan measurement tadi misalkan ada kaitannya dengan fair value. Nah, jadi saling terkait, bisa dikaitkan gitu. Itu ya. Oke, paham, Kak. Timelines. Nah, timelines ada kaitannya dengan periodicity nanti. Nah, dan lain sebagainya. Gitu ya. Gimana? Paham. Paham ya? Nah, next kendala. Kendala ini berupa cost gitu ya, biaya. Nah, jadi dalam membuat standar akuntansi gitu ya, kita harus concern juga ke biaya. Maksudnya gimana? Ya jangan sampai suatu standar tuh kita bikin suatu standar, tapi malah kita bikin makin ribet gitu loh. Bukannya makin gampang, tapi makin ribet. Dan mengeluarkan banyak biaya juga. Gitu. Contohnya nih, aku kasih contoh, misalkan, misalnya kita bikin standar baru. Dalam mengakui pendapatan, misalkan gitu ya, kita harus punya bukti. Buktinya tuh berupa foto dengan pelanggan misalkan gitu ya. Nah, saya ada standar kayak gitu. Nah, itu kan repot juga gitu. Ya kalau pelanggannya di Zimbabwe, kamu di Indonesia fotonya gimana gitu. Harus foto langsung misalkan gitu. Nah, itu ekstrim aja, ekstrim. Jadi kan standar itu bikin makin ribet. Nah, itu nggak boleh. Tapi ya diusahakan ya standar ini cost minimal lah, biayanya itu minimal. Ada analisis biaya manfaat. Manfaat yang kita timbulkan, manfaatnya itu lebih tinggi dibanding dengan biayanya. Itu. Gitu ya. Nah, next. Nah, sekarang kita review. Coba deh salah satu review deh. Coba Sofa review Sof. Sofa, kita udah belajar apa aja? Sofa. Ya, yuk review. Kena kamu kan? Konseptual ya, belajar kerangka konseptual. Nah, yang pertama itu ada gambaran umumnya. Ngapain aja nih? Ya itu Kak. Hah? Ngapain tadi? Bentar. Gambaran umum. Ini kemarin sih, minggu kemarin sih. Kan sampai sini kan Itu minggu kayak kemarin. Ya. Definisi itu Kak. Ya, nggak merhatiin. Udah grogi kayaknya mau kedatangan tamu. Gimana? Nah, gambaran umum. Habis itu ada tujuan laporan keuangan.
Ya, keren terus itu sekali. Itu udah ada Kak. oke, itu ya. Nah, berarti kita udah ada gambaran umum ya. Gambaran umum itu ya berkaitan dengan apa, Sof? Apa, Sof? Apa Kak definisi? Ini Ya, itu ya. Kemudian tujuan laporan keuangan itu objektif, ini berkaitan dengan conceptual framework di level paling bawah. Kemudian ini level kedua, level ini level 1, ini level 2, ini level 3. Kalau dalam conceptual framework gitu. Nah, itu ya intinya gitu. Nah, ini reviewnya lah ya, reviewnya. Ringkasannya. Ini Kieso udah ngeringkasin, enak banget. Jadi objektif level 1 the why. Nah, alasannya. Kemudian level 2 itu yang menjembatani. Nah, ada kualitatif karakteristik, ada fundamental. Fundamental dibagi dua, ada relevan, ada factual representation. Masing-masing ada 3 gitu. Kemudian ada pendukung gitu ya. Ada comparability tadi apa, verifiability, timelines, understandability. Nah, ini bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Ya dengan adanya asumsi, dengan adanya prinsip dan constraint. Nah, masing-masing asumsi ada economic entity, ada going concern, monetary unit, periodicity, accrual. Prinsip ada measurement, revenue, expense recognition, dan full disclosure. Gitu ya. Nah, coba dijawab ya. Kita jawab bareng-bareng ya. Tentukan asumsi. Ini soal UTS tahun lalu atau tahun lalunya lagi ya. Lupa aku. Akuntansi. Apakah asumsi, prinsip, karakteristik kualitatif, atau batasan yang paling tepat untuk kasus berikut ini? Coba yang A. Siapa yang kutunjuk aja deh? Kutunjuk aja. Fitria. Iya Kak, Ya, yang A itu apa? bagian A kalau nggak salah asumsi Kak, yang akrual. Asumsi yang akrual. Seluruh pembayaran kurang dari 2.500 dibebankan saat terjadi. Benar ya? Kuncinya di mana? Saat terjadi ya, kuncinya. Oh, berarti ini adalah akrual. Oke, benar ya? Yang B sekarang Arfan. Baca Van. Arfan. Halo. Nah, apa nih? Perusahaan menggunakan metode penilaian yang sama untuk persediaan dari satu periode ke periode selanjutnya. Apa nih? Ya, bingung ya. Variability, Karakteristik kualitas. Comparability. comparability. Nah, benar ya? Comparability. Jadi ya kita bisa membandingkan laporan keuangan dari sisi persediaan dari satu periode ke periode selanjutnya. Menggunakan metode penilaian yang sama. Dengan yang sama ini kita bisa membandingkan tadi ya. Jadi comparability. Udah pinter-pinter ya? Aku aja nggak tahu nih. Nah, ini yang C. Paten, siapa aja lah jawab lah ya, bareng-bareng biar rame gitu loh. Paten dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa manfaatnya. Nah, apa nih? Prinsip. Prinsip. Yang mana? Expense recognition. Expense recognition. Benar ya? Pengakuan beban. Ketika apa? Ketika pemanfaatan aset tadi ya, depresiasi ya, kan ada tuh. Nah, berarti expense recognition. Jadi kan kayak rada susah gitu loh, kita harus memahami dulu, nanti mengkaitkan dengan asumsi, prinsip, atau karakteristik gitu ya. Nah, yang D, asumsikan bahwa rupiah hari ini memiliki kemampuan untuk membayar sama dengan 10 tahun yang lalu. Nah, apa tuh? Monetary unit. Historical cost bukan Kak? Kenapa? Monetary unit. Kualitatif. Beda-beda. Yang kualitatif tuh masuknya kemana? Kan ada banyak tuh kualitatif. Monetary unit. Itu prinsip kalau monetary unit. Yang tadi jawab kualitatif.
Itu asumsi ya, sorry. Yang monetary unit asumsi. Yo. Yang berjawab kualitatif tadi Comparability. comparability. Nah, bisa ya? Comparability juga bisa. Memiliki kemampuan membayar yang sama dengan 10 tahun yang lalu. Di-compare, dibandingkan. Gitu. Lebih ke compare sih, gitu ya. Membandingkan. Next, yang nanti coba dicek ya di kunci jawabannya ya, di PSB. Soalnya aku nggak buka. Ada kok file PSB. Kalau kalian mau nyari, coba dicek. Sini ada anak IMSI nggak sih? Yang pembayaran saat ini untuk sewa yang belum digunakan dicatat sebagai sewa, dibayar di muka. Nah, ini apa nih? Prepaid expense. Apa yuk? Pembayaran saat ini untuk Prinsip. sewa yang belum digunakan dicatat sebagai sewa, dibayar di muka. Revenue recognition. Revenue dari Prinsip. mana? Sewa kok revenue. Enggak? Expense. Paid rent. Enggak. Expense. Sewa dibayar di muka tuh prepaid rent. Jadi kita belum ngegunain gitu ya. Kita belum ngegunain, makanya kita catat sebagai prepaid rent pada cash. Apa tuh? Accrual. Nah, accrual ya. Berarti. Lebih ke accrual. Walaupun cashnya udah walaupun belum digunain gitu ya, tapi kita catat sebagai sewa dibayar di muka. Accrual ya. Atau ada pendapat lain? Coba. Kita diskusi ya. Ini belum tentu benar loh. Ini jawabannya belum tentu benar. Kita diskusi aja. Nanti mana yang masuk akal. Gitu. Gimana? Ada ini lagi nggak pendapat lain? Enggak ada. Kalau kayak revenue, kok revenue? Ya nggak jadi dah Kak. Oke, yang ke-6 ya. Laporan keuangan disiapkan setiap tahun. Nah, gampang ya. Apa? Periodicity. Nah, Timeless. Periodicity lah, asumsi ya. Setiap tahun. Semua kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan harus dilaporkan. Timeline. Kenapa? Tepat waktu ya, Kak. Timeliness. Masa sih? Hmm. Semua kejadian harus Completeness. dilaporkan. Full Kenapa? disclosure. Nah, full disclosure. Nah, kan kayak agak susah ya. Ngaitinnya susah. Nah, ini nanti bentuk soalnya kayak gini gitu loh. Makanya tuh perlu latihan. Jadi nggak pengertian gitu ya. Nah, ini jujur, aku banyak salah nih dulu nih waktu di sini gitu ya. Termasuk AKM 2 itu nanti soalnya kayak gini juga. Nanti ke teori ini nggak pengertiannya tapi dikaitkan juga. Ini maksudnya apa gitu. Ini makanya sering banyak salah di sini. Makanya biasanya tuh nilainya nggak 1 loh. Biasanya itu 2. Ada 10, 20 gitu ya. Kamu bener 5 aja deh misalkan. Cuma 10 nilainya. Kamu kehilangan 10 poin. Berarti kalau yang lainnya benar semua maksimal nilai kamu 90 poin. Ini terus terang nih aku banyak salah di sini dulu waktu AKM 2, Banyak salah di sini dan 76,8 deh nilai. 68,5. Salahnya ya gara-gara ini teori-teori. Jadi AKM itu susahnya di sini. Ini gampang ya. Apa nih? Ekonomi entitas. Nah, Economic entity. Yang I. Interim tuh 6 bulanan apa ya? Lupa. Berarti apa? Dari Periodicity. Periodicity. Yang C. Biaya garansi atas peralatan elektronik yang mendapat garansi bawaan diakui pada periode yang sama dengan penjualan peralatan elektroniknya. Apa nih? accrual ya Kak. Accrual. Accrual. Banyak yang accrual ya. Expense recognition. Gini ya. Nah, nanti tuh kalau ini ya, kalau
kalian ngejurnal, kan kalian ngejual tuh cash misalkan pada sales revenue. Kalau ada garansinya, nanti kalian bikin provisi apa namanya ya? Bikin provisi, nanti kalian ngejurnal warranty expense pada warranty liability. Nah, nanti ini di bab terakhir kayak bab terakhir UTS. Ini kalian salah nggak apa-apa deh, belum diajarin gitu ya. Lanjut. K dan L. Nah, apa nih? Aku pernah diajarin ya, lupa ya. Jadi penggunaan nilai wajar dan nilai historis itu ada apa ya? Ada ini trade off gitu ya. Ini aku belajar di ALK nih, ALK tingkat 3. Matkul tingkat 3. Apa ya? Apa nih? Ini kayaknya susah deh. Kenapa? Measurement? Enggak lah. Ini udah karakteristik kualitatif kok kuncinya. Berarti ya diantara relevan gitu ya. Relevan kan ada 3 tuh. Relevan. Apa nih? Relevan, salah satunya relevan jawabannya. Iya, salah satunya relevan. Salah satunya lagi adalah faithful representation. Jadi ada trade off atau nama lainnya ini reliable. Kalau di manajemen keuangan tuh reliable bahasanya, bukan faithful representation tapi reliable. Jadi ada trade off antara relevan dengan reliable. Reliable ini refers to-nya ke faithful representation ya. Nah, apa namanya? Trade off-nya di mana? Nah, jadi gini. Kalau kita mau relevan gitu ya. Kalau kita mau relevan ya kita pakai fair value. Nah, tapi fair value ini mudah sekali curang gitu loh. Maksudnya enggak sesungguhnya enggak jujur, bisa jadi enggak jujur. Kenapa? Ya udah pakai harga pasar. Harganya misalnya harga pasarnya pakai pasar besar gitu ya. Misalkan contohnya gini deh, aku ambil contoh misalkan harga cabai gitu ya. Harga cabai bentuknya gimana? Ya udahlah cabai lah ya. Cabai gitu. Harga cabainya berapa? Pakai harga pasar lah. Harga wajar tuh salah satunya harga pasar ya. Nah, misalnya pakai pasar yang pasar Jakarta misalnya. Padahal jualnya itu di Tegal gitu misalkan. Nah, ini kan kayak ada apa ya, kayak penyimpangan gitu loh. Kalau kita mau relevan kan pakai fair value. Tapi fair value ini meminimalisir reliable atau faithful representation. Nah, kalau kita mau faithful representation ya pakai data historis. Data historis kenapa kok jujur gitu ya? Karena ada bukti transaksinya, ada notanya misalnya gitulah ya. Ada bukti transaksi maka faithful. Tapi enggak relevan. Gitu ya, kurang relevan bukan enggak relevan. Gitu ya. Jadi ada trade off antara relevan dan reliable. Reliable ini refer to-nya ke faithful representation. Gitu ya. Yang M. Yang M apa nih? Comparability. Comparability. Nah, betul ya. Comparability. Supaya memiliki prinsip yang harus dipenuhi supaya laporan keuangan. Masa sih? Variability. Kan ada kata-kata dibandingkan, Kak. Tapi kan prinsip. Tapi kan prinsip. Gimana tuh? Tapi di sini kualitas. Kualitatif. Ya itulah comparability gitu ya. Mungkin ambigu bahasanya. Soal yang kualitasnya buruk ini. Comparability. Atau bisa jadi maksud dosen lain ya. Aku nggak tahu juga. Nanti dicek aja lah. Yang N. Karena aku juga nggak ngerjain ini. Udah lupa. Yang N. Perhitungan fisik barang persediaan pada akhir tahun merupakan salah satu implementasi untuk memenuhi karakteristik kualitatif. Nah, apa nih? Faithful representation. Faithful. Yang mana? Faithfulnya yang mana?
Verifiability. Harus sesuai dengan kenyataan. Nah, Complete. ayo. Completeness tuh Variable Akurat. atau free from error. kalau aku lebih ke ini ya kayaknya ya comparability ya. Kalau aku kenapa? Karena kita bandingin fisik yang ada di gudang dibandingkan dengan catatan gitu. Kayaknya gitu deh. Kalau fisik sama catatan kan Atau bisa ada akurat pendapat juga. lain? Coba. Materiality mungkin. Apa? Materiality mungkin. Materiality. Kenapa materiality? Mungkin karena dicek lagi kan biar tidak ada kesalahan gitu. Mungkin. Lumayan sih maksudnya sih. Ya, ini kan banyak variasi jawaban gitu loh. Aku aja belum tentu benar ya. Ini kita diskusi aja, kita nggak mengarahkan ke yang benar. Harapannya dengan diskusi ini kalian nyari lagi kebenarannya tuh apa gitu. Jangan langsung percaya dengan apa yang kutulis gitu ya. Aku juga sama-sama belajar. Atau yang lain. Kan ini kan karakteristik kualitatif. Nah, apa ya? Bingung ya? Aduh. Ini ya. Ini lagi ini dulu deh yang nah, gampang ya. Understandability. Ini gampang nih. Oke, gitu ya. Yang N nanti PR lah kalian cari gitu lah. Kalian cari lagi, kalian coba kerjain lagi. Ya tanya teman, diskusi gitu ya. Coba dikaitkan dengan teori yang udah aku ajarin. Gitu. Karena kalaupun tes gitu ya, itu banyak yang salah juga sih. Maksudnya emang susah dipahami gitu loh soal-soal kayak gini. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi perlu pemahaman yang dalam gitu loh. Perlu analisis. Jadi cobalah PR-nya dikerjain aja. Next. Ini sekasus nih. Kasus ya. Kayaknya nggak keluar deh di soalan. Ya bisa jadi keluar sih, nggak tahu juga ya. Nah, nih jelaskan apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual dan sebutkan manfaatnya. Ini kan gampang ya. Kalian bisa nyontek buku atau browsing lah ya. Nah, ini yang analisis nih yang susah nih. Pada suatu hari, Anda ditugaskan sebagai konsultan akuntansi di sebuah perusahaan bernama Babystar. Perusahaan ini bergerak di penyedia berbagai layanan untuk kesehatan, serta arena bermain bagi balita. Dalam menjalankan bisnisnya, menawarkan dua skema, menjadi member atau non-member. Bagi member, diharuskan membayar biaya membership tahunan sebesar 5 juta. Dengan fasilitas menikmati seluruh layanan secara bebas untuk 30 kali kunjungan dalam 1 tahun. Sedangkan bagi non-member diharuskan untuk membayar per jenis layanan yang dinikmati per kedatangan. Minggu lalu, Anda dipanggil oleh direktur di ruang kerjanya. Ia kemudian menyampaikan beberapa hal antara lain. Direktur tidak paham dan bingung mengapa pada saat perusahaan menerima pembayaran membership tahunan, akuntan tidak langsung mengakuinya sebagai revenue. Nah, ini nih. Ia menemukan bahwa akuntan mencatatnya sebagai unearned. Nah, kenapa nyatatnya unearned bukan revenue gitu ya? Menurutnya, seharusnya perusahaan mencatat transaksi tersebut revenue, mengingat fee membership itulah sumber pendapatan utama perusahaan. Lagi pula, uang kas dari pelanggan sudah diterima, sehingga sudah sewajarnya dicatat sebagai revenue. Nah, ayo lo, gimana lo? Direktur masih kurang paham dengan istilah-istilah akuntansi seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan. Menurutnya semua istilah itu seperti memiliki arti yang sama. Jadi pengakuan ya sama gitu, pengukuran ya sama, penyajian ya sama, pengungkapan ya sama. Karena ingat dengan pelajaran waktu kuliah dulu, ini kamu nih, direktur berpikiran bahwa seharusnya seluruh angka-angka dalam laporan keuangan harus disesuaikan dengan inflasi, agar menunjukkan nilai yang sesuai dengan kenyataan. Anda diminta untuk membuat penjelasan tertulis atas beberapa hal tersebut kepada direktur, dengan disertai dasar konseptualnya, sehingga direktur memiliki pemahaman yang benar atas permasalahan dimaksud. Jadi tuh kamu tuh bikin paham direktur gitu loh. Nah, gimana tuh? Yang I dulu deh. Siapa yang mau jawab deh? Diskusi yuk. Rosinta mau jawab, Ros. Kayaknya kamu punya unek-unek. Satu tuh, kenapa yang pertama tuh kenapa dicatatnya unearned? Padahal kan kata direktur kan udah jadi pendapatan. Kenapa nggak dicatat revenue? Terus kan cash-nya udah kita terima juga.
harusnya dicatat revenue dong. Nah, gimana tuh menurut Rosinta gimana? Atau yang lain lah, serah. Yuk. Asumsi akrual. Singkat banget. Kamu jawab singkat kayak gitu nilainya 1 lah. Dijelasin lah. Ini kan membuat penjelasan. Gimana? Oke. Yuk. Asumsi akrual, kenapa dia dicatat unearned? Karena kita belum menyerahkan kewajiban. Sisanya tinggal ngarang. Saya tinggal ngarang. Jadi kalau kayak gini jawabnya gini ya, kamu kaitkan dengan teorinya dulu. Kenapa diakui sebagai unearned bukan revenue? Ya karena revenue recognition. Revenue diakui ketika kewajiban kita sudah diserahkan. Kan kita belum nyerahin jasa, Pak. Kan membernya tuh masih punya jatah 28 kunjungan lagi misalkan gitu, atau 15 kunjungan lagi. Berarti itu ya kita belum menyerahkan jasanya lah. Makanya berdasarkan prinsip akuntansi revenue recognition itu bilangnya gini, Pak. Kalau lisannya itu bilangnya gini. Jadi pendapatan itu diakui ketika apa? Ketika jasa sudah kita serahkan. Sedangkan kita belum nyerahin jasa, maka kita masih nyatetnya sebagai kewajiban unearned revenue gitu, Pak. Nah, walaupun kasnya udah kita terima, tapi kita pakai prinsip akrual, Pak. Nah, bukan prinsip ya. Kita pakai asumsi akrual, Pak. Asumsinya transaksi itu dicatat ketika terjadi gitu. Ya, dan lain-lain. Nanti yang lain ngarang lah ya, gitu bener. Itu pengakuan. Ya, kenapa? Berarti kayak kalau asumsi akrual sama revenue recognition tuh kayak bisa dijadiin satu gitu ya. Kayak soal yang tadi tuh menurut saya tuh jawabannya misalkan kayak revenue recognition, tapi kata kakak yang jawab bersama barusan tuh pakai asumsi akrual gitu. Bisa. Kayaknya kalau nggak salah tuh tahun lalu deh soal AKM ku ya. Itu boleh kok dikasih kebebasan 2 jawaban kalau nggak salah. 2 sampai 3 apa berapa gitu. Ini kayaknya soal yang ini ya. Yang ini tuh soal 2 tahun lalu deh. Kalau yang tahun lalu yang aku kerjain itu bisa dikasih dalam kurung gitu. Jawaban bisa lebih dari 1. Nah, nanti bisa dikaitkan aja gitu. Jadi emang ada kaitannya. Gitu ya. Nah, istilah-istilah pengakuan ya hubungannya sama kapan sih kita mulai mencatat gitu ya. Pengukuran nanti nilainya, penyajian nanti di laporan keuangannya, pengungkapan itu nanti di CALK-nya. Gitu aja singkatnya. Nanti yang lain ngarang. Gitu ya. Nah, yang nomor 3, inflasi dia harus disesuaikan dengan inflasi agar menunjukkan nilai yang sesuai dengan kenyataan. Ini ada kaitannya. Ada kaitannya dengan fair value principle di pengukuran measurement gitu ya. Nah, nanti yang lain ngarang. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, ini kan 40, 20, 44 ya. Aku kasih kesempatan ya. 15 menit buat ngerjain ini. Linknya ku kirim. Bentar. Gimana? Mana ya? Coba dikerjain aja ya. Selama 15 menit. Nah. Ku kirim di grup ya. Nah, itu tuh. Coba dikerjakan. Nah, yang mungkin bukan dari kelas ini ya. Berarti si Rahmat ada ya. Terus Nita. Nah, terus ada Firda. Terus ada siapa lagi? Rahmat, Nita, Firda. Siapa ya? Oh iya, Sofa ketinggalan Sofa. Sofa sama Reza. Reza. Nah, coba ya. Coba kamu kerjain ya. Sampai jam
21 lah ya. Gampang kok, cuma 10 soal. Aku stop share dulu. Kita break dulu lah ya. Nanti 30 menit kita bahas yang pertemuan 3. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Layarnya udah ganti kan? Layarnya apa? Kak. Udah kan? Nah, kita akan bahas. Oke, aku minta akses record ya. Udah ke allow. Nah, kita akan bahas income statement. Nah, satunya income statement dan informasi yang berhubungan dengan income statement. Nah, nanti ada yang namanya komprehensif gitu. Komprehensif dan lain-lain gitu ya. Nah, dan lain-lain masih rahasia. Nah, mungkin kita nggak akan bahas semuanya, tapi kita akan bahas income statement-nya dulu aja fokusnya. Mungkin kita baru bisa bahas ini ya. Nah, kita coba bahas ini. Nanti minggu depan coba kita bahas ini ya, return earning sama change equity. Plus nanti ada soal gitu ya, soal. Nah, income statement dan other comprehensive income. Ini kita akan bahas fungsinya itu apa sih? Nah, kemudian batasan-batasan. Nah, terus ada formatnya kayak gimana bentuknya, elemennya apa aja. Itu ya. Ini kayaknya aku salah menyajikan deh, kebalik harusnya gini. Itulah nggak apa-apa. Nah ini ya, ini ada hubungannya sama conceptual framework yang udah kita pelajari. Nah, mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Berarti kan kalau mengevaluasi kan berarti kan kita ngebandingin dengan masa lalu tuh. Prediksi kita tuh kayak gini, ternyata yang terjadi net income-nya naik misalkan gitu ya. Kan kita evaluasi. Dan ini nanti ada hubungannya dengan konfirmatori. Nah, kualitas yang konfirmatori. Kalau prediksi, yang prediksi hasil yang akan datang. Berarti ada hubungannya dengan predictive value. Nah, masih ada kaitannya dengan conceptual framework gitu ya. Kemudian menganalisis resiko dan kepastian. Ini ada hubungannya juga dengan predictive value. Gitu ya. Ini fungsinya, fungsi utama income statement ya untuk evaluasi kinerja gitu ya. Kemudian untuk memprediksi net income-nya sekian misalkan. Nah, nanti bisa digunain untuk berapa sih net income tahun depan kira-kira gitu ya. Kemudian resiko dan kepastian. Ini nanti kalian fokus belajarnya di manajemen keuangan. Kemudian batasan atau nggak ada yang sempurna ya, laporan keuangan di dunia ini nggak ada sempurna. Itu bahasa yang klise umum gitu ya. Nah, sama aja kayak laporan keuangan, dia punya batasan. Batasannya apa? Ya ada hal-hal yang terlewat dan tidak dapat diukur secara tepat. Nah ini kenapa? Karena akuntansi itu pakainya judgement gitu loh. Pakai ya estimasi, ini ada estimasi gitu. Karena kita pakai estimasi, contoh misalkan misalnya berkaitan dengan pengukuran berkaitan dengan fair value misalkan. Apakah tepat? Fair value itu nilai wajar ya. Nilai wajar tuh banyak cara kita mencari nilai wajar. Yang pertama pakai harga pasar. Yang kedua kita pakai perbandingan transaksi sejenis misalkan gitu ya. Yang pasar ini ya misalkan ada di pasaran, misalnya berapa sih harga laptop, ya kamu tinggal lihat Tokopedia berapa, Shopee berapa, itu namanya harga pasar. Kalau transaksi sejenis gitu ya, itu misalkan si A pernah nih jualan laptop ke si B, itu berapa tuh? Oh 5 juta. Berarti kalau aku mau ngejual laptop itu kira-kira 5 juta lah, dengan merek yang sama tentunya. Gitu. Kemudian ada penilaian sendiri. Gitu, penilaian sendiri. Itu masih banyak. Nah ini kan
semua ini tidak dapat diukur dengan pasti sebenarnya gitu. Nggak tepat, bisa jadi nggak tepat. Yang namanya pasar gitu ya kan fluktuatif gitu. Transaksi juga bisa jadi si A dan si B itu pakai harga teman kan kita nggak tahu. Atau penilaian sendiri. Ini lebih absurd lagi gitu ya. Kemudian penggunaan metode-metode pengukuran. Ya ada metode FIFO misalkan, metode average, terus ada metode apa lagi? Ya banyaklah metode pengukuran gitu ya. Dan tiap perusahaan kadang beda. Misalnya si A pakai metode FIFO, si B pakai average. Bahkan si C pakainya perpetual, si D pakainya periodik. Nah itu penggunaan metode-metode itu apa ya, banyak metode dan membatasi laporan keuangan itu sendiri. Oke, semangat ya. Nita udah dengerin. Oke, kemudian ada penggunaan estimasi. Ya, estimasinya contohnya gedung. Sebuah gedung punya estimasi harganya berapa? Manfaatnya, masa manfaatnya berapa? Misalnya 20 tahun. Beda akuntan, beda estimasi loh. Nah, itu batasannya di sana. Next. Nah, ini elemennya ya. Elemen-elemen yang ada dalam income statement. Kan elemen ini kan ada 5 ya. Elemen itu ada 5. Ada aset, ada liability, terus ada equity gitu ya. Yang keempat ada income, yang kelima ada expense. Nah, elemen-elemen ini 2 masuk ke income statement, yang 3 ini nanti masuknya ke SOFP. Nah, ini ya. Makanya yang akan kita bahas kupas lebih dalam tuh ini, income statement dan SOFP nanti di chapter selanjutnya. Nah, simple gitu ya. Income statement itu apa? Ya peningkatan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi nanti akan meningkatkan ekuitas. Nah, kalau asetnya naik gitu ya, kan aset sama dengan liability plus equity. Kalau asetnya naik, pasti harus balance kan? Berarti equity-nya naik. Itu. Kalau penurunan liability, nah liability-nya turun gitu ya. Maka biar balance equity-nya naik ya, karena income ini menaikkan ekuitas. Gitu ya. Nah, ada dua macam. Sebenarnya cuma ini bisa dibedain dengan nama ya. Namanya kita bisa ngebedain perbedaan ini dengan nama akun yang dipakai. Nah, ada namanya revenue. Ada yang namanya gain. Nah, ini kalau secara filosofis itu beda. Kalau revenue itu berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Atau kalau dalam ini ya, kalau dalam arus kas, laporan arus kas, ini nanti masuk ke operating. Kegiatan operating. Tapi kalau yang ini, akun gain, itu kegiatan yang memang tidak terjadi rutin gitu loh. Terjadi ya hanya dalam keadaan tertentu. Ya contohnya kita ngejual aset, contohnya kita ngejual bonds payable, atau kita ngejual gedung gitu ya. Itu kan ada gain. Nah, itu nanti masuknya ke sini. Non aktivitas sehari-hari. Masih typo. Oke. Nah, contohnya ya revenue ya nama akunnya juga sama gitu ya. Ada revenue-nya. Sales revenue, fees, kalau ini bahasa GAAP ya, Amerika itu pakainya fees earn. Kalau interest, kalau IFRS pakainya sales revenue. Ada interest revenue, ada dividend revenue, rent revenue, apalagi. Dan lain-lainnya, banyak ya. Nah, kemudian kalau gain ya, depannya gain biasanya. Gain on the sale of long-term asset. Unrealized gain on trading securities. Ini sama aja lah. Nah, kemudian yang expense kebalikan dari income tadi, penurunan ya. Kalau tadi kenaikan, sekarang penurunan. Kemudian ada 2 juga. Ada akun yang emang namanya expense, kemudian ada akun yang namanya loss. Kaitannya sama. Kalau expense ini berkaitan dengan sehari-hari, ya kalau yang non ya berkaitan dengan yang non aktivitas sehari-hari. Kalau yang loss ya. Nah, kemudian, ini loss ya contohnya. Ada loss on the sale of long-term asset,
ada unrealized loss. Kemudian untuk expense itu ada COGS. COGS itu expense ya. Karena rutin aktivitas sehari. Ada depresiasi misalkan itu, ada interest, rent expense, salary expense, tax expense, dan lain-lain. Intinya biasanya tuh pakai nama akunnya tuh expense, ada expense-nya. Kalau loss udah tahu lah, pasti namanya loss. Jadi udah tahu dibedain. Tujuannya buat apa sih? Kita mecahin ini. Kalau loss dan gain itu nanti masuk ke komponen yang namanya other income and expense. Pasti masuk ke sini. Tapi kalau yang expense sama revenue tadi hanya sebagian yang masuk other income and expense. Sisanya nanti kita jelasin lebih lanjut ya. Ya, sisanya masuk ke komponen expense formatnya. Nah, ini formatnya. Kalau yang loss dan gain itu masuk sini. Semuanya masuk sini. Semua loss dan gain nanti disajikan di sini. Tapi kalau expense, nah nanti expense bisa jadi disajikan di sini. Bisa jadi di nomor 4. Bisa jadi di nomor 5. Bisa jadi ini COGS ya. Kalau revenue bisa jadi di sini. Bisa jadi di nomor 5. Nah gitu ya. Itu berkaitan dengan penyajian sebenarnya. Tapi kalau gain atau loss pasti di nomor 5. Oke, gitu ya. Nah ini susunannya gitu loh. Susunan laporan keuangan. Yang benar-benar laporan keuangan. Selama ini kan kita cuma tahu ini ya. Revenue gitu ya. Terus COGS, gross profit, expense, terus net income. Selesai. Ya kan? Nah, sekarang kita lebih kompleks. Kita nggak akan belajar ini lagi. Kita akan lebih kompleks di sini nih. Ini format yang baku sebenarnya. Nah, pertama tuh ada sales revenue, kemudian ada COGS, dikurangi ketemu gross profit. Kemudian ada selling expense, expense yang berkaitan dengan penjualan. Kemudian ada administrasi. Nah, kemudian ada other income and expense. Ketemu, nanti hasilnya adalah income from operation. Kemudian ada financing cost. Nah, financing cost ini sebenarnya adalah interest expense. Sama aja. Misalnya kamu punya bonds payable, kamu punya notes payable gitu ya. Nah, itu nanti ada interestnya kan. Nah, interestnya masuk ke sini. Selama ini kan kita masukin interest expense di sini ya, di other income and expense. Nah, itu salah sebenarnya. Ada komponen tersendiri yang namanya financing cost. Nah, habis dikurangi financing cost, ketemu income before income tax. Kemudian ada income tax expense atau PPh. Nah, kalian udah belajar kan PPh. Ini kan berkaitan dengan PPh badan. Biasanya pakai tarif. Kalau nggak 25%, ya 30%. Biasanya di soal diketahui biasanya. Kalau nggak diketahui, kalian bikin asumsi aja. Mau pakai 25 apa 30, terserah. Yang penting ditulis keterangannya, asumsi. Nah, bisa jadi pakai nominal langsung, kita nggak tahu. Gitu, tergantung soal. Tapi seringnya sih kalau soal-soal tahun lalu gitu ya, itu biasanya pakai persentase deh. Persentasenya terhadap apa? Terhadap ini. Income before income tax. Nah, terhadap sebelumnya. Nah, nanti ketemu yang namanya income from continuing operation. Habis itu kita tambahkan atau kurangkan dengan discontinued operation. Discontinued operation itu apa? Nah, sederhananya gini. Kamu tuh perusahaan gitu ya. Nah, aku hapus dulu. Nah, kamu punya perusahaan. Nah, perusahaan ini bisa jadi punya banyak divisi. Ada divisi pemasaran misalkan ya. Divisi pemasaran. Kemudian ada divisi distribusi ya. Kemudian misalkan ada divisi apa gitu ya. Atau gini aja deh, gini aja biar gampang. Mungkin ini ya. Terlalu abstrak. Gini aja. Ini perusahaan roti. Nah, perusahaan roti. Nah, punya banyak divisi. Ada roti donat. Nah, ada roti apa? Roti pizza misalkan. Pizza itu roti bukan sih? Ya udah nggak aja roti lah ya. Donat, pizza, ada cakwe.
Cakwe. Nah ini pizza ini lagi bangkrut nih misalkan gitu ya. Misalnya ya bukan bangkrut tapi lebih lagi nggak menguntungkan gitu ya bisnis pizza. Nanti kita pilih mau lanjut jualan pizza atau enggak. Nah nanti kalau kita lanjut ya berarti nggak akan ada discontinued operation. Misalkan udahlah kita nggak usah jualan pizza lagi, kita cukup jualan donat dan cakwe. Nah maka nanti muncul yang namanya discontinued operation, operasi yang dihentikan. Nanti bisa jadi ada gain, bisa jadi ada loss, kita nggak tahu gitu ya. Jadi antara dua ini, gain atau loss. Akibat dari pelepasan ini, akibat kita menghentikan operasi pizza, nanti bisa jadi gain, bisa jadi loss. Nah gitu ya. Nanti hasilnya adalah ketemu net income. Gitu. Baru net income. Nah ini non controlling interest apa? Simpelnya adalah saham minoritas. Nah gampangannya itu aja lah. Cukup kalian pahami non controlling interest itu pemilik saham minoritas. Interest di sini bukan bunga ya, bukan bunga, tapi berarti kepentingan. Nah, kepentingan minoritas. Ya misalkan cuma punya saham 5% atau berapa gitu ya. Nah, earning per share ini itu ada rumusnya sih. Ibarat kata tuh kayak net income ya. Net income ini kalau dialokasikan per lembar saham, itu tiap saham tuh dapat berapa. Nah, katakanlah net income-nya 100.000 ya. Misalnya sahamnya itu ada 1.000. Nah, berarti tiap saham itu dapat 100 gitu ya. Dapat keuntungan lah gampangannya. Net income tuh keuntungan. Gitu ya, sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Nah, ini contohnya nih. Ini contoh di GSO-nya. Contoh di GSO. Nah, ini ada sales gitu ya. Nah, sales-nya ini kamu harus pakai net sales. Net sales itu rumusnya apa? Sales revenue dikurangi dengan sales discount dan sales return and allowance. Nah, COGS. COGS ini ada dua cara. Nah, kalau perpetual, kalau pencatatan inventory-nya perpetual, kan COGS-nya itu udah jadi ya. Udah jadi. Kalian tinggal lihat di trial balance. Tapi kalau periodik, kan nggak punya tuh akun COGS. Ya nggak? Kalau kita ngebeli kan pakainya purchase pada cash, misalkan gitu. Kalau ngebeli inventory, purchase pada cash. Ingat lagi ya pencatatan perpetual dan periodik. Kalau perpetual kan inventory pada cash dan lain-lain gitu ya. Nah, intinya adalah kalau pendekatannya pakai periodik, metode pakai periodik, nggak ada nominal COGS ini. Ini harus dicari. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya kita pakai rumus inventory awal ya ditambah dengan net purchase, dicatat mungkin ya, dikurangi dengan ending inventory atau inventory akhir, nanti ketemu dijumlahin semua ya, ketemu yang namanya COGS. Nah ini kan net purchase. Net purchase itu kita pecah. Nah, kita pecah. Net purchase itu kalau kita pecah rumusnya adalah purchase ditambah frag in terus dikurangi purchase discount dikurangi lagi purchase return and allowance gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya. Kalau purchase, kalau kita ngitung net purchase itu ada frag in. Nah, tapi kalau kita ngitung net sales, kita mau ngitung net sales nih, nggak ada frag out ya. Nah, itu yang perlu diingatkan. Walaupun frag in dan frag out itu sebenarnya kayak kebalikan aja gitu. Tapi berbeda perhitungan sales dan purchase. Kalau sales itu dia komponennya cuma 3.
Kalau kita ngitung net sales revenue, sales discount, sales return. Nggak ada breakout. Breakout nanti masuk kemana? Masuk ke selling expense. Breakout itu nama lainnya ini ya, delivery expense. Ini yang perlu ditekankan sih. Ini basic sebenarnya. Nah, sampai mana tadi? Nah, tapi kalau kita ngitung net purchase, nah itu ada 4 purchase, break in-nya, purchase discount, dan purchase return and allowance. Ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Jangan sampai kalian ngemasukin breakout di sini. Nah, misalkan sales revenue ditambah breakout misalkan gitu ya. Itu salah. Itu ya. Walaupun nanti hasilnya sama aja, tapi tetap salah dalam penyajiannya. Oke. Nah, kemudian ini ada expense ya. Expense yang berhubungan dengan penjualan. Ada gaji dan komisi gitu ya. Komisi penjualan, ada gaji kantor penjualan, ada travel dan iklan, entertainment. Entertainment kayak ya hiburan gitu ya. Advertising, iklan, ada shipping supplies. Nah, ada dan lain-lain. Kemudian ada administrasi, berhubungan ya dengan administrasi, perkantoran lah istilahnya lah ya. Kemudian ada other income and expense. Ini isinya apa? Isinya gain dan loss. Itu yang pasti ada di. Kalau ada gain dan loss pasti masuk sini. Kemudian rent revenue, dividend revenue. Jadi revenue selain sales. Selain kegiatan utamanya. Kegiatan utamanya ini kan jual beli. Berarti selain jual beli ya ada dividen revenue, rent revenue, interest revenue misalkan. Nah, itu nanti masuknya ke other income and expense. Gitu ya. Nah, nanti baru ketemu income from operation. Nah, kebetulan nanti dulu income from operation. Baru setelah income from operation nanti ketemu interest on bonds atau interest expense sebenarnya, interest expense. Nah, baru ketemu income before income tax. Nah, ini kebetulan nggak ada discontinued operation gitu ya. Nggak ada discontinued operation. Jadi income before income tax, habis income tax, harusnya kan income from continuing operation. Harusnya itu. Kalau kita lihat nih. Ini ya. Habis income tax kan income from continuing operation. Tapi karena nggak ada discontinued, maka kita bisa langsung aja. Net income. Gitu ya, pakai net income. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanya nggak? Nggak ada ya. Nah ini, net income ini diatribusikan ya. Itu kemana? Ke Bokhong. Bokhong ini sebagai saham mayoritas. Itu dapatnya 120.000. Dari 164 bagian Bokhong berapa? 120.000. Nah ini bagian yang kecil-kecil. Yang cekereyem gitu ya. Itu masuknya kemana? Ke non-controlling interest. Jumlah 44. Ini sebenarnya kayak alokasi net income aja sebenarnya. Nah, earning per share itu apa? Nah, net income kalau kita bagikan per lembar saham. Nah, ini rumusnya. Jadi, lembar saham yang dimaksud tuh ordinary ya, ordinary share. Nah, net income dikurangi preferred dividend, dividen saham preferred dibagi dengan weighted average of ordinary share outstanding. Nah, ini nanti kalian akan belajar di AKM 2. AKM 2 kalian akan ngitung ini. Gitu ya. AKM 2 apa 1 ya? AKM 2. Di periode UTS atau UAS gitu lupa. Nah, intinya di AKM 2 kalian akan belajar ini. Akan belajar cara ngitung EPS, earning per share. Sementara kalian tahu gitu ya, kalau rumusnya tuh net income dikurangi dividen saham preferen. Ingat, dividen saham preferen, bukan saham ordinary, gitu ya. Jadi dikuranginya tuh dengan dividen saham preferen. Nah, dibagi dengan OneSo, kalau disingkat tuh OneSo. Weighted average ordinary shares outstanding. Nah, simpelnya sebenarnya outstanding share. Sementara kalian telan mentah dulu kalau ini sebenarnya outstanding share. Saham yang beredar. Nah, tapi sebenarnya nggak semudah itu menentukan
Wanso gitu ya. Outstanding share itu sebenarnya tidak sama dengan Wanso, weighted average ordinary share outstanding. Tapi nanti ada perhitungannya sendiri. Tapi sementara kalian punya pemahaman dasar. Ini tuh outstanding share gitu. Itu ya. Jadi kalau net income-nya misalkan 164 gitu ya, 164 489 misalkan. Kemudian dividen preference misalkan 489 misalkan gini ya. Nah, kemudian saham beredarnya Wanso-nya misalkan 16.000. Nah, maka berapa EPS-nya? EPS-nya adalah, nah ini kita coret ya, berarti 160.000 dibagi 16.000. Nah, kita coret. Berarti EPS-nya adalah 10. 10 per share. Nah, itu contoh. Nah, ini kebetulan 1,74. Ini dari mana nih? Nah, berarti berapa sih berapa Wanso-nya? WA weighted average ordinary share outstanding. Ini kita nggak tahu ya karena datanya kurang. Anggap aja data jadinya seperti ini. Nah, gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, mungkin. Izin tanya. Oke, tanya apa? Itu yang attributable to itu ditentukan di soal gitu, Kak? Dikasih tahu persentasenya gitu. Sebenarnya kalian cukup nyajikan sampai sini aja. Sampai net income udah. Ini buat tambahan aja sebenarnya. Kalian belum disuruh bahas ini. Tapi kalau misalkan disuruh, nanti diketahui persentasenya berapa. Untuk bohong berarti berapa, untuk non-controlling interest-nya berapa. Gitu ya, nanti diketahui. Kak, 16.000 di mana, Kak? Ini ngarang. 16.000 ngarang, contoh aja, contoh. Oke, Kak. Oke, itu ya. Nah, mungkin ini nanti aku jelasin minggu depan ya. Ada discontinued operation karena rada ribet, lama juga. Ini discontinued operation. Nah, kemudian ada other comprehensive income. Nah, tapi singkat nih, aku mau nunjukin laporan keuangan yang asli gitu ya di perusahaan. Bentar aku buka filenya dulu. Buka filenya Unilever. Dulu tuh aku pernah nganalisis. Loh, kok nggak ada ya? Ya nggak ya? Oh, pantes di sini. Bentar, tak cari dulu. Perasaan aku ada di Unilever. Laporan keuangan milik Unilever. Biar kalian tuh tahu bentuk aslinya tuh kayak apa. Nggak keluar-keluar. Oke, bentar ya. Di mana ya? Di mana? Ini bukan ya? Bukan. Belum tak siapin, harusnya tadi siapin dulu ya. Oke, mungkin nanti aja lah ya. Nanti aja aku kasih tahu lah ya. Laporan keuangan yang asli. Oh ya nih ada nih. Si Altos nih ngirimin Telkom nih. Wah, keren.
Coba Altos share screen coba. Bisa nggak? Bintang share screen coba. Tak low nih. Disable, Mas. Yo nanti santai. Nah, udah tuh. Udah aku izinin buat share screen. Nah, ini ya. Coba. Nah, jadi ini apa? Ini Nerata, coy. Oh, nggak tahu. Mana sih? Ini. Nah, ini ya. Dan nanti kalian tuh akan disajikan. Coba diperkecil lagi biar kelihatan semuanya. Terlalu Jadi kecil. nggak kelihatan. Mas. Terlalu kecil. Digedein lagi. Nah, udah deh, cukup deh. Dari judul. Nah, ini perusahaanku nih. Kebetulan aku invest ya. Aku invest di Telkom. Ya cuma 2 lot sih. 2 lot itu cuma 200 lembar saham. Aku punya saham di Telkom gitu ya. Ini perusahaanku berarti. Oke. Loh, pendapatannya mana? Oke, ini ya. Bentar. Annotation mana annotation? Nah, oke. Jadi ini ya, ini dari judulnya, Tang. Dari judul. Nah, ini ya. Judulnya ada perseroan PT Telkom dan entitas anaknya. Nah, ini konsolidasi berarti. Dan di sini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, berarti income statement dan other comprehensive income gitu. Konsolidasian ini kalian abaikan aja lah ya. Kalian abaikan ini. Nah, ini tingkat 3 nanti kalian belajar. Gitu. Nah, terus kalau ini kan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Itu kalau digabungin namanya bisa pakai statement of comprehensive income. Ada tulisannya kan ya? Ada, Mas. Nah, ini ya. Ini ada pendapatan gitu, ada pendapatan. Pendapatannya sekian. 135.567. Nah, ini yang perlu kalian perlu kalian pahami, kalau laporan keuangan asli biasanya yang sebelah kiri itu yang tahun terbaru. Yang sebelah kanan itu tahun yang lama. Kenapa? Karena fokus investor ya yang sebelah kiri dulu ya. Kita kan bacanya dari kiri ke kanan. Maka biar data yang terbaru dibaca dulu. Gitu. Nah, kemudian ada pendapatan sekian, ada bebannya. Ini ya, ada beban operasi, beban karyawan dan lain-lain, beban pemasaran, laba rugi, penghasilan lain-lain. Nah, sekian. Gitu ya. Nanti ketemu laba usaha. Laba usaha ini nggak enak ya. Kalau Unilever tuh enak gitu loh. Sebelah kiri pakai bahasa Indonesia, sebelah kanan pakai bahasa Inggris. Jadi kalian bisa ngebandingin tuh nama akun. Kan kita kan selama ini belajarnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi ketika disajikan pakai bahasa Indonesia mungkin agak bingung. Ini laba usaha. Laba usaha, kemudian laba usaha itu berarti operating ya, income from operation sebenarnya. Nah, dan nanti ini ada laba tahun berjalan. Ini sebenarnya tuh net income. Ini ya. Net income. Nah, kalau yang ini laba sebelum pajak, berarti income before income tax. Nah, ini baru income tax expense. Nah, ini sekian net income-nya. Nah, ke bawah lagi, Tang. Nanti ada yang namanya HOP. Ada yang namanya ini penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Nanti ada banyak macam gitu. Ini kalau yang ini ada 1 2 3 ya. 4. Jadi ada 4 komponen. Nah, 1 2 3 4.
Nah, baru ketemu sekian. Nah, nanti dijumlahin. Jumlah laba komprehensif atau komprehensif income. Total komprehensif income sekian. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Afrinanda nge-share apa nih? Unilever bukan? Nah, ini nih Unilever nih. Coba di-share Afrinanda. Share screen. Share screen coba. Soalnya aku kemarin nganalisis Unilever. Ini triwulanan. Bentar, Nah ini ya, coba share screen dong. Bisa nggak? Sob, share screen sob. Besok. Bentar mas, ini tak buka mas. Apa? Bentar masih tak buka. Oke. Masih tak buka. Oke, siap. Nah, ini kalau Unilever tuh bagus gitu ya. Dia tuh ada laporan keuangan yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu khususnya buat ya kita gitu ya. Ini mungkin rada kalian ngeh gitu ya. Rada ngeh di laporan Unilever nih. Lama ya? Mantap, sudah. Coba di bagian income statement. Kalau yang ini interim ya. Interim tuh 3 bulan. 3 bulanan, laporan 3 bulan. Nah ini ya. Ini ada komponennya nih, kalian lihat nih. Ada net sales, sebentar annotation mana. Nah ini ya, ada net sales pertama. Jangan geser-geser. Ada net sales, kemudian ada COGS gitu ya. Baru ketemu gross profit. Kemudian ada marketing, selling expense, ada administrasi expense, ada other expense, other income and expense gitu ya. Nanti dikurangi ketemu namanya operating profit. Operating profit itu sebenarnya sama aja kayak income from operation. Kalau bahasa manajemen keuangannya tuh operating profit atau operating income sama aja. Atau income from operation. Nah, sama aja sebenarnya. Kemudian ada finance. Nah, ada finance cost. Kalau di sini finance income masuknya ke komponen financing ya, financing. Finance income tuh misalnya kamu punya investasi bonds, debt investment, itu kamu dapat bunga. Nah, masuknya ke sini kalau ini disajiin ya. Nah, ada finance cost, ini interest expense. Nah, nanti ketemu profit before income tax atau income before income tax. Sama aja gitu ya. Kemudian ada income tax expense pajaknya. Nah, baru ketemu net income-nya. Gitu ya. Coba ke bawah lagi. Coba ke bawah. Nah, ini ya. Habis itu ada yang namanya other comprehensive income. Nah, ini kebetulan loss. Nah, atau kalau dalam kurung berarti loss maksudnya gitu ya. Itu apa aja? Ini ada pengukuran kembali kewajiban imbalan. Jadi banyak sekali komponen other comprehensive income. Nggak usah dihafal intinya. Nanti tak kasih tahu di minggu depan gitu ya. Ini spoiler aja. Kemudian nanti baru ketemu total comprehensive income gitu. Kemudian ada earning per share EPS. Nah, EPS itu ada dua, basic EPS dan diluted EPS. Nanti kalian nggak usah bingung ya, buat pengetahuan aja. Oke, ke bawah lagi coba. Udah selesai ya. Ini apa? Nah, ini laporan perubahan ekuitas. Nah,
Dan seterusnya nanti kita akan kupas ya lebih dalam lagi. Oke, kita cukupkan ya pertemuan pada malam hari ini. Udah di stop share. Udah pada live duluan. Nggak apa-apa deh. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita cukupkan. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Makasih, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak. Makasih Mas.